Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik, selamat pagi kembali untuk Anda semua yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Kita berjumpa lagi di Forum Kawan Uwa untuk edisi hari ini, Rabu 26 Februari 2025 ya. Apa kabar untuk Anda ya? Semoga tetap sehat dan semangat. Dan pagi ini seperti yang sudah diinformasikan ya sebelumnya, bahwa kita akan berbicara tema ataupun topik kita untuk hari ini terkait dengan Hari Peduli Sampah Nasional atau HPSN tahun 2025. Dan untuk diketahui, ini dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional yang sudah diperingati pada 21 Februari 2025 yang lalu. Dan tahun ini pendengar mengangkat tema kolaborasi untuk Indonesia bersih. Dan tentunya berbicara sampah ini merupakan salah satu hal yang harus sering kita ingatkan setiap hari, dan RRI juga tentu sangat berperan penting untuk terus memberikan informasi soal sampah ya. Kesadaran akan sampah semuanya dari kita masing-masing, bagaimana kita sadar untuk menjaga lingkungan kita agar tetap bersih ya, karena kebersihan adalah bagian daripada iman. Oke, dan pagi ini pendengar, kami sudah bersama dengan Ibu M. Like Kembuan, SOS AJAK, selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Ya, mohon maaf kalau ada salah penyebutan tadi, benar ya? Aman, benar. Oke. Baik, saya panggil Ibu Lika aja ya. Siap. Oke. Baik, dan pendengar, nanti kami akan kasih kesempatan untuk Anda bisa berinteraksi juga dengan Forum Kawan Uwa untuk pagi ini, baik melalui line telepon, SMS ataupun WhatsApp di 082195835080. Anda juga bisa saksikan langsung untuk Forum Kawan Uwa pagi ini, kami live streaming melalui YouTube ya, kanal YouTube RRI Manado. Oke, baik, saya langsung ke Ibu Like ya. Ini dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado. Ya, sehat Ibu Like? Puji Tuhan, sehat. Ya, mungkin ini sudah yang kesekian kali ya bisa tampil di RRI. Iya. Oke, baik Ibu Like, gini kita berbicara soal sampah ya. Ini tentu satu hal yang harus terus kita ingatkan untuk masyarakat, karena masih banyak ternyata ya masyarakat yang kurang sadar, kurang peduli akan sampah ya. Ketika kita tidak peduli dengan sampah, pada akhirnya berdampak juga pada kita ya. Hari Peduli Sampah Nasional yang sudah diperingati pada 21 Februari kemarin. Nah, ini sebenarnya Ibu Like mungkin bisa diceritakan sedikit, ini apa sih yang melatar belakangi sehingga harus kita peringati Hari Peduli Sampah tahun ini, ya, setiap tahunnya. Ya, terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyapa warga Kota Manado dengan salam lestari. Salam lestari. Oke, gini ya. Oh gini. Oh gini. Salam lestari gini. Oke, ya. siap. Oke. Tentunya pertama-tama berterima kasih boleh hadir di pagi hari ini, dan boleh baku dapa lagi dengan teman-teman di RRI dalam keadaan sehat dan diberkati. Amin. Rangkaian Hari Peduli Sampah Nasional. Jadi bukan hanya di Kota Manado, tapi di seluruh Indonesia memperingatinya. Orang peringati di Indonesia setiap tanggal 21 Februari 2025 tahun ini. Diberi tema kolaborasi untuk Indonesia bersih. Kenapa orang bangsa Indonesia memperingati? Ini dilatar belakangi Pak
permasalahan sampah sudah menjadi isu global, ya, bahkan isu nasional yang sampai saat ini masih tetap menjadi masalah buat orang bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya Kota Manado. Seiring dengan itu, di Kota Manado sendiri dapat kami informasikan timbulan sampah di data periode 2 tahun 2024 sudah di angka 304 ton per hari. 2024. Wow. Sudah di angka 340 ton per hari. Per hari ya. Ini kenapa orang bangsa Indonesia termasuk orang yang di Manado memperingatinya, tapi sebenarnya intinya bukan hanya memperingati, tapi harus diisi dengan aksi-aksi. Betul. Karena kejadian di Lugaja, Cimahi, itu ada longsoran sampah yang mengakibatkan banyak sekali korban. Yang meninggal. Itu kejadiannya di tanggal 21 Februari 2005. Jadi 20 tahun yang lalu kejadian yang sangat memiriskan terjadi di bangsa kita ini, tepatnya di Cimahi, Jawa Barat. Sehingga mengakibatkan korban yang begitu banyak, di angka 100 lebih yang meninggal. Karena itu orang sebagai bentuk perayaan atau memperingatinya dengan ada Hari Peduli Sampah HPSN 2025 ini. Semoga kejadian-kejadian yang pernah terjadi di masa lampau itu tidak lagi terjadi di TPA-TPA yang ada di Indonesia, terlebih juga TPA yang ada di Kota Manado. Orang berdoa bersama supaya dijauhkanlah kejadian yang mengerikan seperti itu. Seperti hampir satu kelurahan lah itu ya meninggal ya di situ. Wow, luar biasa ya kejadiannya. Seiring dengan itu Pak, orang berharap ada tujuan untuk dilaksanakan peringatan ini kolaborasi atau peran aktif, bukan hanya pemerintah, tapi seluruh masyarakat juga ikut aktif, berperan aktif dalam kegiatan aksi-aksi atau seperti ini. Bukan hanya seremonial belaka, tapi intinya Pak, bukan hanya 1 tahun sekali untuk perayaan, tapi setiap hari ada peduli sampah. Harus intinya setiap hari peduli sampah gitu. Betul ya. Jadi harus datang dari diri kita sendiri ya. Iya, betul. Harus mulai dari diri sendiri, belajarlah minim sampah, mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah tangga, mulai dari tempat kita bekerja, kantor, tempat usaha. Jadi kita selalu mengedukasi atau mengharapkan masyarakat juga ikut terlibat langsung. Baik. Sebelum kita membahas lebih lanjut untuk kolaborasi dengan masyarakat ya dan sebagainya. Kalau dari Balai, maksud kami dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado sendiri itu, dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional ini, seberapa besar perannya dan apa saja kegiatan yang sudah dilakukan untuk tahun ini? Siap. Rangkaian HPSN sebelum hari Jumat kemarin kita sudah memulai. Sebenarnya sebelumnya sudah tetap selalu melakukan kebersihan, giat bersih-bersih, dan khusus untuk di tahun 2025 ini kita mulai dengan sebenarnya ada 8 asta Pak. Itu ada aksi bersih pantai, aksi bersih mangrove, aksi bersih gunung, aksi bersih desa, aksi bersih pasar, aksi bersih rumah ibadah, bahkan aksi bersih di kampus dan di sekolah. Jadi 8 asta ini orang laksanakan, orang berusaha untuk semuanya dilaksanakan di Kota Manado. Dan pertama orang mengawali di rumah suci atau rumah ibadah di Klenteng, kemudian di Gereja Gemim Sakobar, kemudian di pesantren yang ada di Tuminting. Nah, lokasi itu untuk rumah ibadah. Selanjutnya kita melaksanakan giat di Pasar Pinasungkulan. Dan pada kemarin hari juga kita lanjut bersih-bersih mangrove dan gunung tumpah. Kalau mangrove yang ada di Molas, Kecamatan Bunaken. Dan pada hari puncaknya kita melaksanakan giat bersih-bersih pantai di Malalaeng Beach Walk 2, dan dirangkaikan dengan aksi penanaman bibit mangrove sebanyak 500 bibit. Itu ada pengadaannya dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri dan ada sumbangan dari Manguni Lestari, Sulawesi Utara. Giat ini kita melibatkan selain Dinas Lingkungan Hidup, daerah Provinsi Sulawesi Utara juga ikut hadir. Kolaborasi ya. Iya. Kita menghadirkan juga komunitas-komunitas seperti komunitas peduli sungai. Kami juga melibatkan media, pers,
dan juga ada mahasiswa Unsrat. Kemudian ada komunitas Ekoenzim Manado dan Yayasan Peduli Yaki. Dan kami sendiri juga SKPD terkait ikut terlibat di dalamnya. Mungkin itu yang kami kegiatan, dan masih ada berlangsung lagi di beberapa hari ke depan aksi bersih dan edukasi kepada mahasiswa dan siswa-siswa SMP maupun SD. SMP Seperti itu. maupun SD iya, ya. Yes. Nah, dari semua kegiatan yang dijelaskan oleh Ibu Lika tadi, itu apakah hanya dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional atau memang sudah dijadikan sebagai program bulanan atau tahunan atau bagaimana? Seperti saya bilang tadi, sebenarnya aksi ini bukan hanya karena memperingati Hari Peduli Sampah, tapi aksi ini harusnya sebenarnya setiap hari kita melaksanakan aksi bersih-bersih. Kita di Dinas Lingkungan Hidup lewat ada program pengelolaan sampah, dan itu memang setiap waktu dilaksanakan program pengelolaan sampah. Kemudian ada juga edukasi dan monitoring seperti itu. Dan kegiatan-kegiatan yang rutin dilaksanakan lewat DLH itu adalah kegiatan bersih-bersih sungai dan pesisir pantai. Itu memang setiap hari dilaksanakan lewat Dinas Lingkungan Hidup. Dan di waktu dekat ini juga kita akan melaksanakan sosialisasi peran serta pengelolaan sampah kepada masyarakat. Dan ini sebenarnya bukan hanya seremonial atau hanya menyampaikan lewat pertemuan-pertemuan forum, tapi yang sebenarnya sesungguhnya dibutuhkan di lapangan ya langsung aksi nyata. Gerakan kita. Iya. Kalau mungkin berbicara seperti ini gampang saja berbicara, tapi untuk edukasi atau melaksanakannya langsung di lapangan banyak yang Ibu Lika dan teman-teman yang angkat itu sampah. Biar orang tuh foto-foto atau orang sampai di narsis. Sebenarnya bukan begitu. Jadi orang yang membutuhkan di sini ya aksi itu, gerakan, dan apalagi kesadaran dari diri sendiri. Yang utama Pak di sini mari kita mengajak orang untuk pilah sampah. Mulai dari pilah sampah dulu dari sumber. Artinya dari sumber dari rumah tangga kita. Dari rumah, iya betul. Karena ketika orang memilah, itu ada tersedia bank-bank sampah atau pengepul-pengepul besar yang mau. Tapi kalau campur ketuk dengan organik, dengan sisa-sisa makanan, mereka merasa bau atau jijik seperti itu. Ini yang tapi kadang-kadang juga masyarakat ataupun warga mungkin belum mengerti yang mana yang harus dipisah ya. Kadang-kadang karena mungkin yang namanya kan sampah ya. Itu langsung aja disatukan itu. Sebaiknya seperti apa itu, Ibu Lika? Memang rata-rata kalau kita hasil pantau langsung di beberapa titik, rata-rata semua sebungkus di satu kemasan. Itu dia. Ini yang menjadi PR buat orang semua, yang mana sebenarnya sesungguhnya itu sampah punya nilai untuk dikelola tambahan untuk rumah tangga kita. Kalau orang pilah, ketika sampah itu dicampur, otomatis nilainya juga berkurang, rendah. Dan kita berusaha untuk kolaborasi, seperti kemarin orang sudah ada bersama dengan Daur DSG, Daur Sinar Gemilang, itu Ibu Amelia Tungka juga, orang kerjasama. Jadi dia mengambil sampah-sampah yang di sungai. Selanjutnya dalam waktu dekat juga kita akan buat roadmap atau peta jalan produsen. Kita rencana bekerja sama dengan PT Investama Danon. Jadi hasil produksinya kembali ke perusahaannya. Produsen. Oh, gitu ya. Tapi itu kembali lagi Pak. Sampah itu harus dipilah supaya nilai ekonomisnya juga ada. Itu yang saya, kata kuncinya pilah sampah dari sumber. Ya itu yang saya maksud tadi ya. Masyarakat kan ada yang tidak tahu memilah. Yang namanya sampah kan Bu ya. Oh sampah kok ada. Bungkus aja satu kali. Iya betul. Kalau lihat di tong-tong sampah ada tulisan organik, anorganik. Nah ini masyarakat belum mengerti apa itu sampah organik, anorganik. Mungkin bisa dijelaskan kalau lebih. Kalau organik itu sesungguhnya yang sampah-sampah basah, seperti sisa makanan, kulit-kulit buah, daun-daunan, seperti itu Pak. Kalau di
jadikan apa, mau bikin apa Bu Lika ketika supila begini. Nah, sebenarnya kalau sampah daun-daun itu bisa jadi kompos. Kemudian seperti kulit-kulit buah, orang bisa buat ekoenzim. Kemudian sisa-sisa makanan, kalau memang ada hewan ya silahkan dikasih makan hewan. Tapi kalau tidak, orang bisa buat dekomposter. Ada ember pernah orang edukasi, dia 2 susun masukkan dalam tanah, tinggal dimasukkan. Itu kalau saya sudah uji coba di rumah sendiri bisa 3-4 tahun loh, asal skala rumah tangga. Jangan ketuk tetangga lagi pesampah datang nebeng 4 orang. Nah, istilahnya pakai sendiri. Kalau mau lebih buatlah 2 ember. Hanya lahan cukup untuk rumah tangga skala 3-4 orang dalam satu rumah tangga. Kemudian si sampah anorganik sendiri ya plastik. Plastik, kemasan-kemasan plastik, kaleng, kertas, itu semua kategori anorganik. Janganlah dicampur ini 2 biar ada manfaatnya, itu begitu Pak. Nah, kalau dari apa yang Ibu Lika jelaskan ini dari berbagai sampah yang punya nilai ya. Ini mungkin masyarakat belum tahu bagaimana sih cara mengelolanya. Ya, kalau dari peran Dinas Lingkungan Hidup sendiri bagaimana ke masyarakat? Sudah beberapa kali memberikan sosialisasi atau edukasi kepada baik di sekolah, di PKK, di masyarakat sendiri, di kelurahan-kelurahan dan kecamatan. Tapi memang keterbatasan juga, enggak setiap hari kan kita edukasi seperti itu. Mungkin ada jarak 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Kita pindah-pindah titik. Jadi ketika orang mau edukasi, mungkin hari ini, besok orang lupa. Nah, ini dia, orang kan manusia, kadang-kala pada dasarnya punya sifat pelupa. Betul. Baru bilang sekarang, apa kutek Kang? Ibu Lika udah bilang tadi. Apa tuh tadi ya? Atau jadi, mungkin sosialisasi langsung dengan contoh. Contoh, dengan kita praktekkan. Aksi nyata, gitu ya. Kita praktekkan. Supaya enggak lupa. Supaya orang langsung berbuat. Jadi sudah disarankan, ini bahan-bahannya, ini apa-apanya. Seperti itu Pak. Jadi memang edukasi harus dengan praktek. Karena kalau cuma bicara seperti kita bilang tadi, bicara omong doang itu bilang. Nah, jadi harus praktek dan harus juga dibuat di kantor sendiri atau di rumah sendiri. Betul enggak? Ibu Lika itu bicara tapi ada buat enggak? Nah, kita juga membuat. Betul. Oke, baik, semakin menarik untuk pembahasan kita di pagi ini, Hari Peduli Sampah Nasional HPSN tahun 2025. Ibu Lika, mungkin sebelum kita lanjut, kita dengarkan dulu yang mau lewat ini. Siap. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Ini semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Baik pendengar, kita lanjutkan untuk sesi kedua di Forum Kawanua pagi ini masih dengan Ibu Lika Kembuan Esos AJAK selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado. Untuk selanjutnya pendengar, kami kasih kesempatan di line telepon ya, selain SMS WhatsApp, silakan di line telepon ataupun SMS ataupun melalui kanal YouTube RRI.
Ya, silakan di 082195835080 ya. Jadi ini ada dari perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado ya. Kita berbicara Hari Peduli Sampah Nasional. Anda yang ingin berinteraksi langsung dengan Ibu Like pagi ini, silakan ya. Kami kasih kesempatan sekali lagi di 082195835080. Oke, baik. Selamat pagi Forum Kaunua. Halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat. Salam lestari. Salam lestari. Oke. Dengan Ibu narasumber Ibu Like. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Yang harus orang rakyat lakukan, yang penuh dengan kesadaran, itulah yang orang butuhkan, sama-sama peduli akan sama dengan orang. Waktu lalu seluruh ibu-ibu dianjurkan bawa tas besar, orang pergi di pinggir pantai sana, tidak angkat sampah-sampah sampai setengah hari, semua ada kata melakukan. Jadi orang sekarang memang perhatikan itu sampah, karena itu memang jadi keharusan, karena itu menyangkut dengan kesehatan juga. Banyak perkara yang mengakibatkan kalau sampah dibiarkan. Jadi yang menjadi pertanyaan, himbauan atau pertanyaan begini, mengenai kesehatan, juga mengenai kendaraan yang pengangkut sampah. Dan soalnya salah satu dari keluarga kami ada di dalam sebagai petugas pengangkut sampah. Iya. Terus dia selalu mengeluh mengenai dia punya kendaraan waktu lalu, tapi sekarang memang sudah ada diganti. Baru waktu lalu sampai mau start motor tersangkut-sangkut di kaki sampai sebangka karena motor rusak. Terus rakyat tuding terus sampai foto ini. Sampai ada hal kasihan hampir siang bangun. So dan itu sampah yang dia keluhkan bukan cuma sampah kali, cuma pampers, mar ini mungkin dengan kotoran manusia sampai busuk yang tidak itu. Jadi orang mau himbau para rakyat yang ada badengar dengan itu, orang kasihan pengangkut sampah itu yang di motor, dorang jadikan juga sampah. Jadi semua biar salah apa jadikan itu pengangkut sampah itu dia. Dan pernah letak tusuk yang paku. Dia nanti bilang hari ada terjadi satu dia besok dia bilang tertusuk paku itu, aduh bahaya, jauh dalam dan dia luka. Jadi langsung bawa di puskesmas, bilang tidak ada. Jadi bawa di rumah sakit juga tidak ada dia punya obat. Jadi orang beli sekitar 300-an. Begitu juga bensin. Jadi bagaimana dengan ini? Jadi mohon pada pemerintah perhatikan sampai dorang cepat tebut supaya dorang Baik. Itu saja. Ibu Terima Jenny. kasih. Salam lestari. Salam lestari. Terima kasih Ibu Jenny ya. Ini Ibu Jenny menyentil soal fasilitas perawatan kendaraan. Kemudian yang saya kutip tadi ini pelindung untuk APD, petugas ya, seperti kalau nggak salah memang ini anaknya Ibu Jenny salah satu petugas pengangkut sampah. Ya, ini sepatu dan mungkin seragam. Kalau masih ada, kita tampung untuk 2 penelpon di 082195835080. Selamat pagi Forum Kawanua. Pagi, Bung Mike. Iya, selamat pagi. Dengan Pak Stanley dari Ranokana. Oh, Pak Stanley. Oke, Pak Stanley silakan. Halo, Bu Kabit. Ya, selamat pagi Pak Stanley. Pagi, Bu Kabit. Semoga misi kebersihan di Kota Manado ini dari pemerintah harus maksimal, Bu Kabit. Ya, makasih Pak. Semoga. Tadi kita pengen telepon, cuman tadi mungkin yang Ibu sebelum kita telepon keburu. Memang kita mau bilang mungkin motor sampah kok anak ditatas tuh kan DP di anggaran, di pagu anggaran DPA dinas ke kelurahan atau ke kecamatan. Makanya tidak maksimal. Akhirnya banyak sukarepo. Pernah habis bensin motor sampah. Akhirnya pala kelimpungan. Betul. Terus memang kalau mau iko-iko yang bagus kan, kalau ambil yang dari luar negeri, memang betul Ibu bilang untuk alat pelindung diri pakai boots, helm, sarung tangan. Itu sudah tadi Ibu sudah bilang. Sebenarnya itu juga kita mau bilang. Kita ini ada satu poin Bu yang kita mau bilang, khususnya Bu Kadit.
terkait tadi Ibu Kabit bawa sedikit materi bahwasannya pembersihan di daerah sungai. Yang masif, tetapi mohon maaf kita sebagai masyarakat to the point aja, kita tinggal di Ranotana, sering belanja di pasar Pinasungkulan, Karombasan. Pedagang di situ dengan mata kepala kita sendiri buang maaci ikan dengan panta bawang ke sungai. Kita pernah tegur orang harga jahat. Betul. Artinya begini, itu kan sinkronisasi sinergitas dengan mungkin PD Pasar. Bahwasanya kan dorang sudah disiapkan lapak, malah dorang jualan di jembatan yang notabene itu jalan sungai kan kita sentil ternyata belum maksimal. Bayangkan nanti kan DP Muara itu di Muara di Pantai Kebanggaan warga Kota Manado Boulevard, DP Muara. Bagaimana Sucaparuni dari Pinasungkulan? Artinya kita bukan mau diskriminasi atau apa. Bisa-bisa kan CKTP bukan mungkin warga Kota Manado tapi mencari nafkah di sana. Seperti itu. Tapi ini keseharian, Bu Kabit. Jadi kalau nggak mau buat tindak mulai hari ini, kapan lagi? Begitu. Sedangkan orang warga biasa yang menjaga kebersihan dan berusaha mengingatkan malah tidak diterima, apalagi yang orang lain. Begitu. Orang warga yang peduli dengan kebersihan sungai. Ingat dulu dari situ kan sungai, pasir, ring batu dapat lihat di Kuala. Ini sekeruk, malah bobo anyer saja. Ini fakta. Kalau boleh 1-2 hari buka itu langsung eksekusi. Dengan sinergitas dengan OPD lain, itu akan lebih baik momentum Bapak AA periode kedua ada jadi. Demikian itu Bu. aja. Terima kasih banyak. Pro 1, thank you, God bless. Baik, terima kasih Pak Stanley ya. Mungkin kita tampung untuk 2 penelpon dulu ya. Ibu Lika mungkin bisa langsung ini dengan pertanyaan dari kedua penelpon tadi. Ibu Jenny dulu mungkin ya. Silakan. Ini Terima soal kasih. fasilitas ini. Terima kasih perawatan. kesempatannya. Terima kasih buat Ibu Jenny yang boleh masuk untuk bertanya. Bu Jenny, sehubungan dengan APD ya, alat pelindung diri buat petugas kebersihan. Sebenarnya kalau kami dari Dinas Lingkungan sendiri ada anggaran untuk APD, tapi di tugas Dinas Lingkungan Hidup. Perlu diketahui penanganan dan pengurangan sampah di Kota Manado itu berbasis kecamatan. Artinya anggaran bahkan petugas kebersihan, bahkan operasionalnya didesentralisasikan ke 11 kecamatan. Jadi untuk seperti APD itu masing-masing kecamatan menganggarkan sendiri. Kami juga sendiri di Delha ada sendiri. Sehubungan dengan itu, kalau di Dinas Lingkungan Hidup sendiri kami memberikan sepatu boots kepada petugas kebersihan, memberikan handskun, seperti masker, dan bahkan kalau ada pemeriksaan kesehatan juga kita buat seperti di TPA. Sedangkan untuk kecamatan masing-masing menganggarkannya sendiri, Pak, khusus untuk APD. Tapi rata-rata yang saya temui setiap hari seperti di Kelurahan Palampat, ya. Itu rata-rata pengangkut sampah, petugas pengangkut sampah seperti tidak menggunakan APD itu ini gimana? dia, mungkin kecamatan sudah memberikan, tapi mereka saja yang tidak menggunakan memang, mungkin. Kadang kalau mau wawancara, kenapa enggak mau? Lebih nyaman katanya enggak pakai seperti itu, apalagi pakai padahal handskun. untuk keselamatan ya. Padahal itu untuk pencegahan. Untuk pencegahan. Supaya mereka juga tidak terkontaminasi dengan sampah-sampah. Kalau Ibu bilang tadi ada di salah satu titik yang mereka juga membuang kotoran, kotoran manusia. Boleh diinformasikan kepada kami di titik mana supaya orang bisa kolaborasikan ke kecamatan atau kelurahan tersebut, di titik mana yang kedapatan seperti itu. Pasti akan dapat lah kalau kita monitoring dan evaluasi. Kita cari mulai dari kepala lingkungannya, lurahnya, camatnya. Yang penting titiknya Bu kasih mungkin yang jelas, dikasih lewat RRI atau ke saya betul. Langsung enggak apa-apa. Iya, karena enggak mungkin ya petugas sampah mau periksa-periksa sampah apa ini. Tapi kan dapat bau lah, baunya beda. Kan itu. Bau beda dengan bau sisa-sisa sayur-sayur atau sisa makanan begitu. Nggak usah ragu Bu, kasih nanti terus ngelacak. Nah, terus kolaborasi dengan. Iya, terkait dengan perawatan kendaraan sampah ini bagaimana Ibu? Untuk pemeliharaan kendaraan juga, kalau kami juga di Dinas Lingkungan Hidup sendiri, kami menata seperti penggantian ban kendaraan, oli, seperti itu. Di kecamatan juga saya
yakin ada juga ditata, mungkin terbatas seperti itu. Makanya mungkin 1 tahun 1 kali atau nanti tahun berikut yang kendaraan lainnya. Ini. Iya, karena yang saya pernah temui juga kadang ada kendaraan sampah, motor sampah ini justru dijadikan sebagai kendaraan untuk mengangkut kursi. Mungkin kalau sebegitu Pak, sebuah proyek dorang. Ini kan khusus angkut sampah. Kalau kedapatan angkut barang-barang lain, itu dapat tahu sebuah proyek ini petugas mencari tambahan istilahnya. Jadi fungsikan seperti fungsinya ya sampah supaya tidak cepat rusak. Harus dia ketika dia mau dipertanggungjawabkan memegang motor, memegang truk, dia harus bertanggung jawab minimal selesai aktivitas dia cuci, dibersihkan untuk dipakai besoknya seperti itu. Tapi rata-rata untuk Kota Manado sendiri, ini untuk Kota Manado ya, itu apakah semua kecamatan yang ada di Kota Manado memang sudah punya motor sampah itu? Hasil data 2024 di Manado sendiri sudah diberikan kendaraan sejumlah 251 motor sampah sampai tahun kemarin. Masih ada lagi tambahan untuk tahun ini 2025. Dan untuk truk sampah sendiri ada di angka 67 unit. Dan tahun kemarin 2025 kita juga membagi 25 unit sepeda sampah. Seperti itu. Jadi pemerintah bukan hanya berdiam diri, pengadaannya diatur lewat Dinas Lingkungan Hidup karena memang anggarannya cukup besar. Jadi ditata di DLH, nanti Dinas Lingkungan Hidup membagikan sesuai volume sampah volume sampah betul. Ya, kalau dia cuma sedikit sampah ngapain mau kasih 1 truk kan? Efektivitas juga kerja kita menilai seperti itu. Iya. Tapi kalau Ibu Lika menyentil soal volume sampah, karena ini ada juga kadang motor sampah, karena mungkin dia tidak tahu seberapa banyak harusnya untuk bisa tertampung di kendaraan motor sampah, ditampung saja semua, akhirnya pada saat jalan tumpah di jalan. Dia sudah nggak sadar, sudah jatuh sebenarnya. Ya, yang seperti itu si petugas harus kontrol lah. Itu dia. Karena volume motor sampah itu kan hanya berkisar 2 kubik, jangan kasih lebih. Resikonya berceceran, jadi kotor lagi, yang baru selesai angkat bisa jatuh atau tumpah. Demikian juga dengan truk-truk sampah, kalau hanya mampu 4-5 kubik, kenapa harus tambah kalero seperti itu? Resikonya bisa miring kiri, miring kanan. Akhirnya ketika kejadian jatuh, balik-balik ke kami sebagai atasan mereka, dan disalahkan juga mungkin Pak Kadis, Pak Camat, seperti itu. Jadi si petugas juga harus kasih arahan minimal volume sampah yang ditampung karena kadang ada yang mereka mau cepat selesai, padahal kan bisa dia 2 ritasi sampai 3 ritasi, boleh bolak-balik itu masih ada di jam kerja. Iya, betul. Oke. Nah, mungkin sebelum jawab pertanyaan yang lain, saya tertarik ini karena tadi dalam opini publik juga banyak pendengar yang menyentil soal kesejahteraan dari para petugas pengangkut sampah ini. Seperti apa? Karena banyak yang mengeluh, aduh belum terima gaji, makanya torong belum piangkang unipi sampah. Seperti gimana itu Ibu Lisa? Kalau gaji untuk Januari 2025 DLH sendiri sudah dibayar kemarin hari. Jadi mungkin memang ada keterlambatan beberapa hari karena menyesuaikan dengan anggaran. Proses kan, anggaran sudah ada, tapi proses pemberkasannya harus dilewati semua. Dan pembayarnya itu kalau buruh sampah dihitung per hari, bukan per bulan. Jadi hari 100 per hari. Kalau dia tidak masuk, otomatis tidak dibayar kan. Orang per hari Pak, istilahnya begitu. Jadi kalau di kita hanya mengenal hadir, tidak hadir. Kalau dia bekerja dia dibayar. Kalau tidak dibayar. Oke, ini satu lagi Bu. Saya teringat ya. Ini kan per lingkungan itu. Kalau di tempat kami itu ada motor-motor sendiri, ya. Nah, ini ada di tempat kami 1 lorong, itu kiri kanan itu sudah berbeda lingkungan. Ketika dia masuk lorong ini, misalnya lorong yang sebelah kanan itu lingkungan lingkungan 1, yang sebelah kiri lingkungan 2. Nah, ketika motor lingkungan 2 masuk, itu katanya hanya khusus untuk mengangkut sampah dari lingkungan 2. Ketika ada dari lingkungan 1 yang ingin menitip, oh ini boleh. Orang khusus lingkungan itu bisa dibenarkan atau seperti apa Ibu Lika?
Ya sebenarnya sih seperti itu boleh baku atur lah, ambil akan juga daripada dia tertinggal sampai 2-3 hari. Apalagi kalau motornya belum penuh. Mungkin ke depan atau di waktu dekat ini kita akan memberikan edaran supaya setiap kelurahan itu membentuk bank sampah unit. Dan setiap kecamatan membentuk bank sampah induk supaya mungkin sampah yang akan dimuat ke motor-motor sampah itu akan berkurang. Yang sampah plastik yang sudah disendirikan itu akan ditabung ke bank sampah unit. Bisa langsung diolah supaya masyarakat juga tahu dan mulai sekarang pilah tuh sampah dari rumah tangga. Jadi volume sampah yang akan kasih masuk di motor-motor sampah itu akan berkurang. Jadi yang mau bawa di TPA itu yang residu. Karena kalau orang tidak tekan dari sumber, tidak mengurangi sampah dari sumber, timbulan sampah yang di TPA itu luar biasa. Betul. Jangan semua model pola lama, kumpul, angkut, buang. Tidak lagi begitu. Orang harus berubah ke arah yang lebih baik tentunya. Jadi ada pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan harus lewati semua langkah-langkah ini. Tapi memang kita bilang kalau di Manado mungkin harus berulang-ulang kali diingatkan dan harus pakai contoh. Karena kalau cuma mau bilang hari ini harus belum dengan prakteknya. Belum tentu besok semua jadi. Dan memang Bapak Ibu teman-teman di lapangan kerja di sampah itu memang harus betul-betul kerja dengan hati. Karena rata-rata mau bilang dengar sampah saja orang bilang aduh sumber penyakit, bau, seperti itu, jijik, kotor. Jadi orang menghindari. Padahal sesungguhnya si sampah ini mereka yang hasilkan. Makan di rumah makan mewah, di restoran mewah, kalau tidak habis ya jadi sampah juga. Itu dia yang ketika orang pintar-pintar atau mulai tahu bagaimana pemilahannya, selesaikan di rumah tangga saja yang kompos. Kalau tadi Bapak bilang sudah campur dengan maaci ikan supaya tidak bau, buatlah skala di komposter, skala rumah tangga. Itu maaci ikan atau sisa makanan atau tikus mati pun harus dimasukkan di tong seperti itu yang langsung ke dalam tanah. Jadi yang organik ini kembali ke bumi. Trompe bumi le ini so tua kesiangkong masih dibebani dengan banyak sampah. Apa akan jadinya dengan Kota Manado? Oke, mungkin dengan Pak Stanley tadi ini soal kebersihan sungai di Ranotan di Pasar Karumbasan mungkin ini ya. Bagaimana Ibu? Pak Stanley, halo apa kabar? Kalau tadi pengadaan motor sampah dan truk sampah itu ditata di Dinas Lingkungan Hidup Pak. Dan untuk kebersihan sungai yang masif tentunya orang tidak ada pembiaran. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup sejak tahun 2017 sudah memasang kubus apung di 5 sungai besar. Karena orang tahu bersama Trompe Kota itu memiliki sungai besar, ada 5 buah di Kota Manado. Untuk sampah yang di sungai dekat apa ini kan Pak? Ini Pasar Karumbasan, iya. Sebenarnya sebelum Hari Peduli Sampah kemarin, orang bersama-sama Perumda Pasar, Kecamatan Wanea dan Kelurahan setempat sudah membersihkan bahkan sampai turun ke sungai. Namun itu lagi. Para pedagang yang ada di Pasar Pinas Sungkulan memang itu harus benar-benar dikawal ketat oleh Perumda Pasar. Di sini saya mau kalau ada yang Perumda Pasar boleh tolong kolaborasi lagi ulang, orang perketat lagi dorong cara berbuang. Karena tadi bilang sebuang maaci jadi sampai bobong sampai di Muara Sario. Betul. Kasihan yang dari bentaran sungai di Sario itu tentunya bau. Itu sama seperti yang dikatakan Pak Stanley tadi juga ini ternyata masih ditemukan berbagai macam sampah yang bau busuk bau anyir ya. Ini Pak Stanley juga menyentil soal pencemaran sungai ini, apakah ada kolaborasi dengan PD Pasar untuk? Kami sama-sama dengan Perumda Pasar kemarin. Kalau memang mau dilanjutkan lagi di minggu berikut, mungkin ada 1-2 kali tadi kan eksekusi langsung. Sebenarnya bukan hanya kemarin, beberapa waktu lalu juga sudah pernah. Tapi ada lagi dan ada terus. Jadi kita kalau mau pasang CCTV siapa yang tukang buang di situ. CCTV. Mungkin Perumda pihak pasar boleh berkelit. Warga yang dari Pakoa atau dari Karumbasan. Padahal sesungguhnya yang paling banyak di bawah mereka. Itu kita cek langsung ke lokasi. Dan makasih Pak Stanley mengingatkan kembali, orang akan eksekusi kembali sama-sama dengan komunitas
Peli Sungai dan Perumda Pasar tentunya sendiri, pihak kecamatan dan kami sendiri Dinas Lingkungan Hidup. Terima kasih masukannya Pak. Apalagi kan ini musim penghujan sering terjadi ya. Betul. Kalau berbicara sampah ini, waduh luar biasa betul ini. Sekali. Menjadi kesempatan bagi oknum-oknum warga untuk, ujang gua lempar Jo, nanti anyor. Padahal Pak kalau kita tinjau lokasi di sebelahnya sudah ada armrol, penahan sampah ya. Armrol untuk dorong kasih masuk di dalam armrol sampah itu, nggak perlu lagi membuang di sungai. Mungkin lewat kesempatan ini mungkin di detik terakhir kita mau juga kasih ingat, orang di Dinas Lingkungan Hidup ada mobil keliling. Nah, salah satu yang itu berbicara. Mobil keliling apa itu? Untuk informasi-informasi, mari jagalah kebersihan lingkungan Kota Manado. Di situ salah satu yang berbicara, kita bergantian, ada penyuluh lingkungan, saya sendiri kalau ada waktu saya berbicara. Saya menghimbau kepada masyarakat Kota Manado, mari orang jadi masyarakat yang bertanggung jawab dengan kebersihan kota, punya kepedulian dengan kebersihan kota. Mari orang dukung program pemerintah, Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota untuk menjadikan Manado itu berbudaya bersih, berbudaya sehat. Karena Torompe Kota ini kan rumah kita bersama. Jadilah Torompe Kota sebagai rumah kita bersama, berarti orang harus jaga Torompe kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan di saluran, di drainase, apalagi di sungai. Karena sungai menjadi sumber mata air kita, kemudian di pesisir sungai jangan sampai kurang sampah lebih banyak di sungai atau di pesisir pantai daripada ikan. Baik Ibu Lika, ini kita ke penelpon lagi ini. Selamat pagi Forum Kawanua. Selamat pagi. Iya, selamat pagi, Alex. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak. Langsung saja, Alex. Kadang-kala begini, Bu. Iya. Kita orang di sini kepala hampa, tuh. Apalagi orang disabilitas. Tapi kita kalau orang batagi sampah, kita semua bayar kenapa? Kita ingat petugas PKJ. Iya, betul. Iya, itu petugas orang-orang, itu petugas sampah. Makanya kadang-kadang Bu, orang yang angkat sampah 1 minggu lebih, kenapa? Angkat katanya apa? Gaji di sinilah coba pemerintah dari setiap kecamatan ya, itu pendamping bilang kepala, kalau petugas batagi sampah mau batagi, kepala coba kasih kerja ekstra, kemarin tuh, karena ada tuh rumah-rumah, orang pikir begini, orang kok nggak buang sampah, kok rumah-rumah di tersebut kan banyak tuh, berpikir tuh sampah motor aja ambil tuh, kok ini mau bayar sampah. Padahal itu kalau orang bantu ke pemerintah bayar juga, yang berapa kok cuma 10.000 atau itu untuk orang bersih untuk petugas seperti itu. Artinya kalau soal peduli sampah memang masyarakat masih belum lain, apalagi itu mau bayar. Di sini kalau orang sebagai masyarakat kita kadang-kadang coba bilang petugas batagi sampah, coba ngana bilang Pak camat atau apa, belum Pak camat kepala kerja ekstra kan, pendamping ketua rumah batagi kan satu kelurahan kan berapa kepala tuh, dan berapa petugas, karena satu lingkungan itu petugas itu mau jalan batagi kan, petugas karcis kuliah sampah, supaya kasih menurun gajinya nak terlambat. Iya, baik Alex. Karena dari situ kira-kira ini Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Alex. Ibu, mungkin sebelum dijawab ini pertanyaan yang menarik ya, melibatkan kepala lingkungan untuk bisa tahu warganya yang buang sampah atau yang tidak ini. Oke, mungkin kita break dulu sejenak, kita akan kembali untuk sesi terakhir. Kanal informasi dan inspirasi Terus 92,1 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar. Aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bunda, jangan main TikTok tarui. Ho.
Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI Digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Kanal informasi dan inspirasi Terus 1. Baik pendengar, kita lanjutkan untuk sesi terakhir. Namun sebelumnya diingatkan untuk warga Kota Manado dan sekitarnya. Saat ini Kota Manado sedang diguyur hujan deras ya. Jadi untuk warga yang berdomisili di pinggiran aliran sungai untuk lebih waspada dan lebih hati-hati. Terlebih untuk warga yang juga berdomisili di daerah yang rawan terjadi bencana tanah longsor ya. Oke. Kita lanjut untuk sesi terakhir, mungkin langsung dengan pertanyaan dari Bung Elix tadi di Pala 4 ini soal retribusi penagih sampah ya, kemudian gaji ini disentil lagi nih. Kemudian katanya kalau perlu Pala Ketling ini diikut sertakan supaya tahu ini mana yang buang sampah, yang mana yang tidak ini. Oke, silakan. Iya, terima kasih Pak Elix. Hubungan dengan gaji tadi juga saya sudah menjawab. Kalau di DLH sendiri gaji sudah dibayar pada kemarin hari untuk gaji bulan Januari ya. Sudah dibayarkan. Semua tergantung kecepatan masing-masing bendahara memproses. Kalau itu kan harus absen selengkap, seperti itu. Dokumen-dokumen pendukung lainnya, SPJ-nya sudah lengkap, bisa diproses di keuangan. Betul. Sementara untuk retribusi sampah, kalau masyarakat bilang, oh kita kok ada sampah di rumah, nggak perlu bayar, nggak begitu Pak. Harus bisa menjelaskan, si petugas sampah harus mampu menjelaskan yang mana sebagai warga kota yang baik, namanya tinggal di Kota Manado, ya wajiblah taat aturan membayar retribusi sesuai klasifikasi rumah tentunya. Kalau rumah kelas di bawah, ada yang menyetor 20.000. Pihak kecamatan kan yang menagih. Kemudian di menengah ada yang 40.000, bahkan kelas di atas ada yang 50.000, seperti itu. Ya, karena apa? Orang membayar juga retribusi kan dikasih target di setiap kecamatan. Dan dari retribusi ini juga ada perputaran untuk membayar si gaji dari buruh ini. Maka perlu kesadaran juga warga sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Mari orang bayar retribusi Pak. Karena di kota, bahkan di Indonesia ini setahu kita belum ada yang gratis sampah. Tidak dibebaskan semua dari retribusi. Belum mampu pemerintah kita untuk mengolah tanpa retribusi. Jadi kalau Bapak masih tinggal di Manado, ya wajiblah bayar retribusi. Kalau sudah mau bayar, tinggal di luar Manado atau pulang kampung sudah, iya toh. Jadi tinggal belajar, di luar angkasa aja, bikin kota sendiri, belajar bertanggung jawab Pak. Iya mungkin itu. Kalau menyentil ini masalah kepala lingkungan, kalau boleh diikut sertakan bagaimana biar ada kerja tambahan katanya. Memang kalau di kelurahan saya Pak Batu Kota. Pala ya ketua lingkungan yang menagih, seperti itu. Jadi mereka juga terlibat dan mereka lebih tahu kondisi warganya. Seperti mungkin mau datang tagih di waktu kapan, mereka yang lebih tahu. Betul juga. Jangan kasihan sehoras batagi nggak ditutupkan pintu. Aduh, iya, itu juga yang saya temui Bu. Kasihan ini para petugas penagih retribusi kadang
aduh dong mau pergi sana paling dong mau tutup pintu, jangan ada orang seperti itu. Kasihan juga. Betul, harus berubah lah. Okay. Demikian juga dengan sampah, orang harus bertobat karena yang lebih baik. Kita mau himbau juga pemilik-pemilik usaha. Ini kan seusaha semakmur-makmur kita lihat di Kota Manado. Cuma motong sampah, siapkan juga sendiri. Karena kalau mau harap semua pemerintah, orang juga ada upaya-upaya seperti pengadaan sarpras. Tong sampah masing-masing pelaku usaha wajib lah menyiapkan tong sampah di muka usaha masing-masing secara terpilah. Ikuti volume sampah. Kalau DP volume sampah besar dalam sehari, berarti DP tong sedikit besar. Kalau cuma kecil, sesuaikan saja. Betul. Supaya tidak dibungkus-bungkus plastik dan anjing bawa lari, akhirnya kotor lagi lingkungan. Begitu Pak. Baik Ibu Lika. Selanjutnya kita lanjut di sesi SMS dan WhatsApp ya. Di 082195835080 ya. Untuk SMS ataupun WhatsApp, kami masih menantikan ya, masih membahas dengan topik yang sama terkait dengan Hari Peduli Sampah Nasional. Ini yang menarik, ada yang bertanya, kami ingin tahu tentang NGO yang mendapat bantuan dari dana dari Jerman untuk penanggulangan sampah ke laut, antara lain CVDSG, Manengkel Solidaritas dan kemudian Waus Energi. Bagaimana kerja mereka di tahun 2024 kemarin? Oke. Bisa dijawab mungkin Ibu atau tanpa gimana? nama. Ya, tanpa nama ini kayaknya. Terima kasih yang bertanya tanpa nama. Ini betul sekali. Orang Kota Manado ada NGO tahun kemarin itu dari Jerman. Bantuan-bantuan ini diberikan kepada 5 penerima bantuan. Seperti tadi sudah disebutkan, ada CVDSG, kemudian Manengkel Lestari, kemudian ada Daus dan NTTI. Seperti itu, mereka yang menerima manfaat. Evaluasi tetap kita evaluasi, bahkan rutin dievaluasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup sendiri. Pekerjaan mereka sampai saat ini berjalan dengan baik. Yang NTTI itu dia memasang 20 titik jaring sampah di saluran-saluran yang memang bukan yang sungai besar, tapi di saluran-saluran kota. Salah satu kalau bisa mau lihat ada di bawah jembatan Miangas. Kalau di Sario ada di Jalan Sario itu ada di jembatan kecil dan di beberapa titik lainnya. Mereka tetap jalan dan mereka dikasih fasilitas juga seperti kendaraan untuk mereka menjemput dengan petugas mereka. Jadi tidak melibatkan petugas dari DLH karena sudah dikasih anggaran kan. Jadi dikasih sarana kendaraan dan petugas-petugas dari mereka, dan sampah-sampah yang bernilai itu mereka ambil. Seperti itu. Kalau ada sisa-sisa sampah residu itu baru mereka komunikasi dengan DLH atau kecamatan atau DLH yang ambil. Dan Manengkel juga sudah selesai, mereka optimalisasi TPS 3R, ada 2 tempat di Palembang dan di Kecamatan Bunaken. Manengkel itu apa itu Ibu Lika? Mereka semacam LSM seperti itu, kelompok komunitas yang juga bergelut di sampah. Jadi mereka juga dapat bantuan dari Jerman ini dan mereka mengoptimalisasi kembali bangunan TPS 3R yang ada di Palembang dan di Kecamatan Bunaken di TPS 3R Cempaka. Dan juga melibatkan masyarakat di kelurahan setempat untuk mengedukasi pilah sampah dari sumber. Dan ini sasarannya kan untuk merubah mindset warga Kota Manado bagaimana meminimalisir sampah plastik, lebih condong ke sampah plastik, penggunaan sampah untuk penggunaan tidak plastik. terbuang secara sengaja ataupun tidak sengaja ke sungai bahkan sampai ke laut. Betul. Untuk supaya tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Nah, itu berjalan dengan baik. Sementara yang DSG juga Daur Sinal Gemilang bersama itu Ibu Amelia Tungka, dia disasar di sekolah-sekolah. Jadi sekolah SD, SMP, SMA sudah capai target, bahkan sampah-sampah plastik diambil dan didaur ulang kembali, bahkan dilakukan pengiriman ke Pulau Jawa. Mungkin ada satu yang Solidaritas Waus Energi, ini yang mungkin belum ada laporan sampai sekarang. Dapat informasi dari Triar Promar, mungkin mereka memindahkan kegiatan, membatalkan kegiatan itu dan dialihkan di beberapa titik seperti yang ada di Kecamatan Malalayang,
dan di Tongkaina. Jadi ada beberapa kelompok yang mereka kerjakan untuk edukasi, dan ada 25 tim edukator yang terbentuk dari hasil kegiatan atau bantuan dari 3R Promar ini. Mungkin seperti itu. Baik, jadi seperti itu ya. Itu tadi ada pertanyaan dari Bung Aldo di Samrat tadi ya. Terima kasih Bung Aldo. Kalau masih ada untuk SMS dan WhatsApp yang terakhir ya, kami masih berikan kesempatan yang paling terakhir ya kalau masih ada ya. Oke, baik, kayaknya ini mungkin sudah ya waktu juga yang membatasi kebersamaan kita untuk pagi hari ini ya. Mungkin kalau dari Ibu Like sendiri sebagai mewakili Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado ya, ini bagaimana agar masyarakat benar-benar sadar dan peduli dengan sampah ini, mungkin sebagai closing statement di kesempatan pagi hari ini, silakan. Untuk hubungan dengan sadar, ini kebetulan ada edaran dari Kementerian Lingkungan Hidup, gerakan gaya hidup sadar sampah. Ini kita akan tindak lanjuti dengan edaran wali kota juga. Jadi sini sampaikan beberapa hal. Cegah tuh sampah. Itu cegah sampah mulai dari diri kita sendiri, mulai dari rumah tangga kita. Langkah itu sebagai langkah strategis untuk membangun gerakan gaya hidup sadar sampah. Mulailah seperti saya ini bawa tumbler, mau kemana-mana pun lebih higienis kan bawa tumbler sendiri, mengurangi sampah juga. Kemudian bawa kantong belanja sendiri, kalau mau makan juga bawa wadah sendiri ya. Jadi kembali seperti gaya hidup anak TK, tapi sebenarnya itu sadar sampah. Seperti itu, kecil tapi membawa manfaat yang luar biasa untuk terompe bumi ini. Kemudian belanja tanpa kemasan, jadi tidak pakai perlu plastik. Kadang kalau di Indomaret, Multimart mereka tanya, Bu, pakai kantong, saya tolak, sudah tidak, karena saya membawa kantong. Seperti itu, menghindari kecil tapi bisa membawa dampak yang luar biasa. Penggunaan plastik. Kemudian pilah tuh sampah dari sumber, minimal 2, organik dan anorganik, dan masih banyak lagi giat-giat yang orang boleh kecil, sederhana, tapi bisa membawa manfaat. Karena apa? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Mari orang sadar, mari orang berubah, mari orang peduli dengan lingkungan Kota Manado. Baik, dengan demikian berakhir sudah ya untuk forum kawan kita untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya Ibu M. Like Kembuan Esos AJAK selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado ya. Terima kasih. Menutup ya perbincangan kita pagi hari ini, saya hanya simpulkan bahwa kebersihan itu adalah bagian daripada iman. Sekali lagi terima kasih ya untuk Ibu Like. Selamat melanjutkan aktivitas lagi untuk pagi ini ya. Semoga tetap sukses ya bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado. Terima kasih juga untuk pendengar setia yang sudah berbagi, merespon baik melalui line telepon ataupun SMS WhatsApp di pagi hari ini. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Salam lestari. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia